Shalom manusia yang perkasa. Selamat hari Minggu, senang sekali kalau pada hari ini kita ada kembali di rumah Tuhan. Muji Tuhan kita, Allah kita yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, memuji Dia, menyembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita yang paling tinggi untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami tiada berkesudahan. Penyertaan-Mu, kasih karunia anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
baik, teramat baik aku ada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Sekali katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada Tuhan sampai hari ini, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau di atas segalanya. Kasih-Mu bagi kami Tuhan, tidak ada berkesudahan. Sampai hari ini kami ada, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami mau tinggikan Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang menyertai hidup kami langkah demi langkah sampai saat ini. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah pagi hari ini. Sungguh pagi hari yang luar biasa karena kami
Pada pagi hari ini kami memuji-Mu, kami menyembah Tuhan kami. Sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa kami lebih tinggi naik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau berkati kebaktian kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini, menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir, maupun jemaat-Mu yang menyaksikan acara ini secara online. Di dalam nama Yesus, hidupmu akan berubah. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kebaktian kami, Kau urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, kami siap menyembah Allah kami yang tinggi, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya bersama kita katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, haleluya. Biar langit dan bumi muji Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nyanyikan saudara. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Tuhan yang luar biasa, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Biar sukacita melimpah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Let's sing it for the Lord. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena firman-Mu. Tapi karena firman-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, haleluya Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, haleluya Tuhan. Sebab aku percaya, walau ku tak melihat, ku percaya, ku percaya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, walau kami tak melihat, sebab firman-Mu teguh menopang hidup kami selamanya, selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Karena firman-Mu nyata di dalam hidup kami. Sampai saat ini firman-Mu tidak pernah gagal di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan pada pagi hari ini. Dengan apa yang dunia alami pada saat hari ini Tuhan, kami tidak mau melihat apa yang terjadi di sekitar kami, tapi kami mau melihat kepada firman-Mu, janji-Mu yang luar biasa. Kalau sampai hari ini penyertaan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau siapkan hati kami, tubuh jiwa roh-Mu untuk menerima firman-Mu, untuk menerima sesuatu yang luar biasa pada pagi hari Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau urapi dia di dalam nama Yesus. Biarlah apa yang keluar dari mulut yang menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga semakin hari kami semakin kuat berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan di atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua jemaat yang mengasihi Tuhan bersama kita katakan amin, haleluya. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom manusia yang perkasa, mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita di hadapan Allah dan jemaatnya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Allah yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh, saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh, saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh waktu pemberitaan firman hidup ini, Bapa, supaya olehnya nama-Mu dipermuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang iman, akan selalu menjadi pembicaraan atau topik yang sangat-sangat menarik dalam kehidupan kekristenan. Sebab di dalamnya ada begitu banyak kebenaran penting yang bisa kita gali, kita pelajari, kita kenakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kitab Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 22. Dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang kita baca berkaitan dengan perjalanan kehidupan seorang Abraham yang dicatat di dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan 22 ini telah memberitahukan kepada kita bahwa kepercayaan Abraham kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi telah membuat Abraham menjadi benar di hadapan Allah. Namun sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah kita baca di dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan 22 ini, sepertinya dalam tanda kutip berbeda dengan apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian yang dalam hal ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Abraham. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu kebenaran-kebenaran yang saya katakan barusan tadi di dalam kitab Kejadian, supaya kita kemudian bisa membandingkannya antara kitab Roma maupun kitab Kejadian. Yang saya katakan tadi, ketika kita membandingkannya, dalam tanda kutip, terlihat berbeda. Untuk itu, mari kita membuka Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 3.
Peristiwa yang dicatat di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 3 ini, saudara, adalah merupakan peristiwa setelah satu pasal sebelumnya Abraham telah menerima janji dari Allah bahwa Allah akan memberkati dia dengan seorang keturunan yang akan mewarisi semua kekayaan dan berkat yang diberikan Allah kepada seorang Abraham. Untuk itu, mari kita melihatnya. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai istrinya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Perhatikan saudara. Jangan terburu-buru, tapi selidiki baik-baik, simak baik-baik. Kita baca lagi Kejadian 17, ayat 15 sampai dengan 18. Kejadian 17, ayat 15. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, membaca apa yang tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22 tadi. Kemudian membaca 2 bagian kebenaran firman di kitab Kejadian yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama itu. Pertanyaannya adalah, manakah yang benar berkaitan dengan 2 kisah tentang Abraham dan imannya ini? Apakah yang tertulis di dalam kitab Roma? Ataukah yang tertulis di dalam kitab Kejadian? Sebab kalau kita memperhatikan dengan baik, rasanya tak sinkron, tidak ketemu apa yang ditulis di dalam kitab Roma dan apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian itu. Benar? Rasanya nggak ketemu. Di dalam kitab Kejadian kita menemukan bahwasanya Abraham jatuh di dalam kesalahan, memegang imannya kepada Allah. Dengan menerima saran berbahaya dari Sarah istrinya untuk mengambil Hagar, melanjutkan keturunan bagi seorang Abraham. Bahkan dikatakan tadi kita sudah melihat, dia tertawa ketika Allah mengulang janji itu. Sementara di dalam kitab Roma kita menemukan betapa kokohnya iman Abraham. Betapa hendak dimunculkan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus. Seorang Abraham sungguh-sungguh menampilkan, memegang imannya dengan sangat teguh. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menemukan semacam perbedaan, pertentangan dalam tanda kutip, maka kita harus bisa melihat keduanya, bukan sebagai pertentangan atau perbedaan. Sebab ketika Alkitab ditulis oleh satu pribadi, maksud saya diinspirasikan oleh satu pribadi, yaitu Allah Roh Kudus.
melalui orang-orang kudusnya, maka tidak mungkin Roh Kudus yang sama berbicara secara bertentangan. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, adalah penting bagi kita untuk bisa melihat dua kebenaran ini secara tepat di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga kita bisa paham, kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan dua kebenaran yang terlihat bertentangan itu. Untuk itu yang pertama, berkaitan dengan kebenaran iman seorang Abraham yang dicatat di dalam kitab Roma pasal 4 dan di kitab Kejadian. Kita menemukan ketika kita membacanya dengan teliti dan serius bahwa kitab Kejadian yang kita baca tadi, bagaimana Allah mendatangi Abraham, kemudian Allah memberikan janji itu. Nggak tanggung-tanggung sahabat, 25 tahun dia menanti janji lahirnya seorang ahli waris sah, Ishak itu. Dari istri yang sah, Sarah itu. 25 tahun. Dan kita melihat di dalam kitab Kejadian ini, ketika Abraham kemudian jatuh di dalam memegang janji Tuhan ini, maka tahulah kita, ternyata kitab Kejadian yang menulis secara rinci peristiwa perjalanan iman seorang Abraham adalah merupakan kitab yang sedang menceritakan keadaan, situasi, kondisi, perjalanan tumbuh kembangnya iman seorang Abraham bersama dengan Allahnya. Sedangkan apa yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22 ini adalah merupakan hasil akhir dari perjalanan tumbuh kembangnya iman seorang Abraham. Saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Begini saudaraku. Ketika Roh Kudus memimpin penulis kitab Kejadian berkaitan dengan peristiwa perjalanan hidup terkait dengan iman seorang Abraham, kita bisa melihat dengan sangat jelas sekali bahwasanya di sana tidak ada satupun yang hendak ditutup-tutupi dari perjalanan hidup seorang Abraham. Ketika Abraham dipanggil Allah dari Ur Kasdim untuk berjalan bersama-sama dengan dia dan mewarisi berkat-berkat Allah yang begitu luar biasa. Jangan lupa, Abraham tidak langsung menerima setiap janji itu. Melainkan dia harus melewati panjangnya hari-hari hidupnya. Dia harus melewati situasi, kondisi-kondisi, permasalahan, pergumulan di dalam kehidupannya. Tadi saya sudah mengatakan, janji tentang Ishak dinanti Abraham dan Sarah 25 tahun. Dan kita menemukan di dalam rumitnya menanti janji Allah. Kalau saya katakan rumit tadi, rumit dalam tanda kutip. Bagi kita seorang manusia, karena kita bukan manusia yang tidak terbatas, tahu tentang masa depan, berbeda dengan Allah. Ketika dalam kondisi seperti itu, dan kita menemukan Abraham menerima saran berbahaya dari Sarah istrinya, yang memang harus diakui mandul, dan memang di usia yang sama sekali sangat tidak produktif secara usia untuk bisa melahirkan seorang anak. Tentu saja secara logika, secara pemikiran, Sarah tidak bisa lagi merasa apa yang dikatakan Allah dalam hal ini bisa terjadi kepadanya. Kalau dikatakan putus asa, iya kita menemukan itu di sini. Kemudian dia membisikkan kepada Abraham, seolah-olah untuk membantu Allah mewujudkan apa yang dikatakan Allah,
berkaitan dengan seorang anak yang lahir bagi Abraham, dan anak itu adalah anak sah Abraham. Mungkin saja di otak Sarah, Hagar bisa menjadi solusi terbaik. Maka kemudian Abraham menuruti apa yang dikatakan Sarah, mengambil Hagar, kemudian menjadikan Hagar menjadi selirnya, dan lahirlah anak yang disebut dengan Ismail. Bersalahkah Abraham atas kejatuhan imannya ini? Tentu kalau di hadapan Allah kita katakan, iya pasti bersalah. Bersalahkah Abraham ketika dia tidak setia kepada janji Allah? Iya. Tapi mengapakah Tuhan masih tetap memberikan Ishak bagi Abraham dan Sarah? Padahal dia telah salah. Tidak setia memegang janji Allah. Jawabannya sangat sederhana. Saudara, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Ketidaksetiaan Abraham terhadap firman Allah tidak kemudian mengubah Allah menjadi sama tidak setianya seperti Abraham terhadap janji yang telah dia ucapkan, firman-Nya itu. Amin. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup Abraham yang kita lihat di dalam kitab Kejadian ini, kita memperoleh sebuah pelajaran penting sekali. Di dalam perjalanan hidup seorang Abraham yang dicatat dalam kitab Kejadian, kita memperoleh pelajaran penting sekali. Bagi banyak orang, kejatuhan Abraham terkait dengan mengambil Hagar menjadi istrinya sekalipun atas saran Sarah, melahirkan Ismail baginya, yang memang adalah salah di mata Tuhan, harus ditanggungnya seumur hidupnya, bahkan seluruh keturunannya. Bukankah sampai sekarang kesalahan itu dirasakan oleh seluruh keturunan Abraham berkaitan dengan kesalahan Abraham dan Sarah yang tidak setia menanti janji Tuhan akan lahirnya Ishak? Sampai detik ini keturunan Abraham masih merasakan hal tersebut. Namun saya tidak setuju ketika bagi banyak orang kejatuhan Abraham dalam tanda kutip di peristiwa ini menganggap bahwa Abraham tidak setia dan sebagainya. Bagi saya, ketika kita melihat kejadian, kemudian kita melihat apa yang dikatakan di dalam kitab Roma, mengertilah saya bahwa kejatuhan itu telah memicu Abraham untuk belajar banyak berkaitan dengan pertumbuhan iman kepada Allah yang diseganinya, berkaitan dengan kesetiaan terhadap firman di segala situasi dan kondisi. Itu yang dipelajari Abraham, yang seringkali orang tidak bisa melihat itu. Kenapa kok ibu bisa ngomong begitu? Sederhana saja sahabat. Tahukah kita, ketika kejatuhan Abraham adalah berkaitan dengan menanti Ishak lahir, maka ujian naik kelas seorang Abraham berkaitan dengan imannya oleh Allah adalah juga mempersembahkan Ishak bagi Allah mutlak. Amin. Ketika kesalahan Abraham adalah dia jatuh di dalam menanti Ishak, maka ujian dari Tuhan terhadap imannya adalah hal yang sama, yaitu mempersembahkan Ishak. Setelah berapa tahun Ishak menjadi besar dan lahir bagi keluarga Abraham, menjadi anak kesayangan seorang Abraham dan Sarah. Dan kita sama-sama memahami lewat pembacaan Alkitab dan kesaksian Alkitab, ketika Tuhan datang kepada Abraham dan berkata kepadanya, Abraham, persembahkanlah Ishak bagiku. Ingat ya, ini anak yang telah dinantinya 25 tahun. Abraham, persembahkanlah Ishak bagiku. Dan di kisah itu, kita menemukan tidak ada sedikit pun bantahan seorang Abraham. Nggak ada.
Alkitab dengan jelas mengatakan, pagi-pagi benar, Abraham membawa Ishak. Abraham membawa Ishak. Untuk apa? Mempersembahkan bagi Allahnya. Belum cukup di situ, saudara. Dan yang paling menakjubkan, ternyata ketika Abraham mengikat tangan Ishak untuk mempersembahkan dia dan mengambil sebilah pisau untuk menyembelih lehernya, Alkitab pun memberitahukan kepada kita, Ishak tidak melarikan diri. Apa yang bisa kita lihat di sana? Abraham sukses mendidik Ishak terkait dengan pribadi Allah yang tidak mungkin salah, berkaitan dengan pribadi Allah yang tidak mungkin jahat. Apapun yang Allah katakan pasti baik dan pasti benar. Amin. Pasti baik dan pasti benar. Sehingga Ishak bukan karena dia bodoh, bukan karena dia ketakutan kepada Abraham, bukan karena matanya ditutup, tetapi dia menerima apa yang dikatakan oleh bapaknya. Ketika Ishak mengatakan kepada Abraham, "Bapak, di sini sudah ada kayu apinya. Mana dombanya?" Kemudian Abraham mengatakan, "Tuhan menyediakan." Tapi kemudian dia mengikat tangan Ishak. Dia mengikat tangan anaknya. Tak sedikit pun Ishak gentar dan lari. Yang saya tangkap cuma satu. Abraham sukses mendidik anaknya tentang siapakah Allah yang hebat itu, yang telah berjanji dan tidak mungkin dia menggagalkan dan tidak menepati apa yang dijanjikan. Poin berikutnya, sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika Abraham terus belajar dalam kejatuhannya dan terus bertumbuh di dalam kebenaran firman iman yang hebat itu, Abraham meninggalkan kepada kita sebuah pelajaran yang penting, bahwasanya beriman kepada Allah adalah tentang kepercayaan hanya kepada firman Tuhan saja. Sekali lagi saya mau katakan bahwasanya beriman kepada Allah adalah tentang kepercayaan hanya kepada firman Allah saja. Apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam perjalanan iman seorang Abraham yang telah kita baca? Saya pikir pun terjadi dalam kehidupan atau dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya di masa kini atau di sepanjang segala masa. Ketika kita berada dalam situasi kegelapan di hidup kita, ketika kita berada dalam situasi-situasi buruk di hidup kita, seringkali kita tersandung dan terjatuh di tempat di mana Abraham jatuh dalam memegang kebenaran firman Allah. Apa itu? Tidak sabar menanti pertolongan dari Allah, Sang Maha Kasih dan Sang Maha Hebat itu. Apalagi berusaha untuk kemudian mencari pertolongan dengan cara kita sendiri, dengan cara kemampuan kita sendiri, melalui orang lain. Nggak salah. Tapi ketika pertolongan itu bertentangan dengan firman Allah, itu menjadi salah. Dan efeknya adalah penderitaan seumur hidup. Saya bersyukur ketika kisah ini diizinkan tertulis bagi kita, supaya kita bisa mewarisi warisan iman seorang Abraham. Lewat apa yang dilakukan Abraham, kita belajar bahwa kita harus terus bertumbuh di dalam iman terhadap firman yang Allah katakan kepada kita. Sehingga ketika hidup ini menjadi gelap, situasi menjadi rumit, kondisi menjadi semrawut, dan terkadang berada di luar jangkauan kita, kita benar-benar bisa paham betul. Selama kita memegang kebenaran firman, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Jadi ketika peristiwa Abraham dicatat bagi kita, Allah menginginkan kita belajar dari kejatuhan Abraham. Dan kita lebih lagi belajar dari kemenangan iman seorang Abraham. Sebagaimana dicatat di dalam
Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Bahwasanya Abraham tidak pernah menjadi lemah terhadap janji firman Allah. Dan itu telah dilakukannya, telah dinyatakannya, dan kita melihat hasilnya. Abraham tampil sangat cemerlang di ujian iman yang sama. Ketika persoalan itu dia jatuh, di persoalan itu dia menang juga. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setialah hanya kepada firman. Setialah hanya kepada janji Allah. Sebab ketika Allah setia hanya kepada firman dan janjinya, maka firman yang kita pegang, perkataan Allah dan janji Allah yang kita pegang dengan setia dan kita hormati itu, mustahil gagal. Katakan amin. Mustahil gagal. Abraham telah belajar beriman kepada Allah bukan melalui perkara-perkara mujizat. Abraham telah belajar mengembangkan imannya dan mewarisi kepada seluruh keturunannya secara rohani. Bagaimanakah iman yang benar itu tidak didasarkan atas hasilnya, tapi hanya didasarkan kepada kesetiaan memegang firman Allah. Kesetiaan hanya kepada firman Allah dan kepada perkataan Allah saja, apapun hasilnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Yang Maha Benar Bapa dalam surga, apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami pagi hari ini, lewat perjalanan kehidupan seorang Abraham, sungguh sangat memberkati kami Tuhan. Bahwasanya di perjalanan iman kami Tuhan, kami hanya mau tetap memandang, dan tetap setia hanya kepada firman-Mu saja. Sebab ketika Engkau setia kepada firman-Mu, apapun kebenaran firman itu yang kami pegang, pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Allah, Engkau memberkati sahabat-sahabat yang mencintai-Mu dengan tulus. Ketika mereka saat ini berada dalam situasi kegelapan di hidup mereka, Tuhan, ingatkan mereka. Firman lebih daripada cukup dijadikan pegangan, dijadikan topangan untuk melewati saat-saat gelap hidup kami dan menemukan jalan keluar sebagaimana yang firman katakan kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa, Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita mengakhiri pertemuan ibadat kita pada minggu pagi menjelang siang ini. Kita akan bersatu dalam doa, dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat hari ini, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, percaya dengan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berakhir di hidup kami. Sejak ketika kami menjadi milik-Mu di dalam Kristus. Kami bersyukur janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami semua di dalam Kristus. Dan secara khusus hari ini, kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah menanggung segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Kami bersyukur Bapa, dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh dan jadilah sehat. Bapa, terima kasih. Sekarang ulurkan tangan-Mu, berkati dan teguhkan anugerah-Mu atas kami semua. Para permata di Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh dikuatkannya rohmu, disegarkannya jiwamu, disehatkannya tubuhmu, diberkatinya rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dimanapun kamu melangkah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap setia kepada firman Allah.
Sampai bertemu kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.